Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama gereja TBRS Indonesia, tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang senantiasa memelihara perjanjiannya dari generasi kepada generasi, Allah yang selalu dan akan selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap kami orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya sekalipun ada tantangan, ada rintangan, kasih Tuhan lebih daripada cukup untuk memberikan kami berkat dan mukjizat. Kami percaya di akhir zaman ini lebih lagi kuasa Tuhan dicurahkan melalui pelayanan minyak dan anggur, melalui pelayanan gereja TBRS Indonesia. Kami percaya sungguh dengan iman kami nyatakan, kami yang ada minyak, kami yang ada anggur, kami tidak akan dirusakkan. Kami yang punya Tuhan Yesus di dalam hidup kami yang senantiasa diurapi dengan minyak kudus-Mu. Sungguh kami naik bukan turun, kami jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kami kerjakan, janji firman Tuhan dalam kekudusan, dalam kebenaran, diberkati Tuhan berhasil. Terima kasih untuk rekan-rekan tim pujian penyembahan yang Tuhan telah pakai untuk menarik hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Lebih lagi pakai juga hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Pakai lidah bibir perkataannya, urapi setiap kata kalimat bukan perkataan sia-sia. Setiap kata kalimat berasal dari isi hatinya Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar nama Yesus yang dipermuliakan. Mereka yang terikat dilepaskan. Mereka mengalami beban berat, mengalami kelegaan. Mereka yang mengalami ketakutan, kekhawatiran demi nama Yesus, hari ini mereka mengalami kuasa mukjizat dari kerajaan surga. Jaringan yang kami pakai Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan. Jaringan yang kami pakai lancar sampai dengan sesi yang malam nanti. Bahkan ketika kami menerima tubuh dan darah Yesus, terima minyak pengurapan-Mu. Setiap kami dikembalikan kepada panggilan kami semula, segambar serupa seperti Allah. Allah Roh Kudus, pakai hamba-Mu, sederhanakan firman-Mu, masuk ke dalam setiap kamar, masuk ke dalam setiap pribadi, masuk ke dalam setiap hati, setiap rumah tangga. Di dalam nama Tuhan kami, nama yang berkuasa, nama yang akan kami sembah dari kekal sampai kekal dalam kerajaan surga, nama yang menjamin keselamatan, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita, generasi minyak dan anggur gereja TBRS Indonesia, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan telah berikan kepada saya. Saya kembali dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melayani saudara dalam pelayanan live streaming gereja TBRS Indonesia sesi jam 2 siang. Terima kasih atas kepercayaannya Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Bapak dan Ibu Pendeta Pariaji, untuk kepercayaannya kepada saya melayani di gereja yang penuh kuasa ini. Sama-sama terimalah salam dari mimbar ini. Shalom TBRS. Bisa lebih besar lagi saudara dengan semangat karena Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus baik. Shalom TBRS. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan saudara dimanapun kau berada, tangan-tangan yang ucap syukur dan yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama sebelum kita mulai kebenaran firman Tuhan, saudara boleh angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Saudara, walaupun saya nggak melihat, tapi mata Tuhan melihat saudara. Sama-sama angkat Alkitabmu, kita sama-sama berdoa mengakui kebenaran otoritas firman Allah. Sama-sama gereja TBRS Indonesia, sama-sama ikuti saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara, karena saya percaya firman Tuhan ini pasti akan memberkati saudara. Saya percaya firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan meneguhkan, membawa sukacita dan akan kembali menguatkan saudara. Tema yang Tuhan taruh di hati saya, bisa tolong ditampilkan di layar, adalah transforming stress into bless. Mengubah stres menjadi berkat. Saudara nggak salah baca, saudara nggak salah lihat, tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya. Mengubah stres menjadi berkat.
Tanpa saudara dan saya sadari kita ada di masa-masa yang membuat hampir semua orang mengalami rasa ini. Rasa apa Pak Pendeta? Rasa stres. Saya ngobrol dengan teman-teman para pendeta, para hamba Tuhan di gereja Tiberias Indonesia. Kami menemui satu kesamaan dan kami sepakat. Intensitas jemaat menelpon pendeta. Intensitas jemaat mem-WA pendeta. Intensitas jemaat meng-SMS, men-DM pendeta. Selama 5-6 bulan belakangan ini meningkat tajam. Bahkan ada seorang jemaat yang nonton acara ini mungkin dia tahu. Dia menelpon saya satu hari bisa sampai 7 kali. Sampai saya bilang sama orang tersebut, saya bilang, Pak, istri saya aja nelpon cuma sehari 2 kali Pak. Ini Bapak nelpon sampai 7 kali. Habis gimana Pak Pendeta? Tiap kali saya takut, tiap kali saya khawatir, saya ingatnya sama Pak Pendeta. Ada banyak orang hari-hari ini mengalami stres, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Tuhan tidak ciptakan saudara untuk stres. Tuhan tidak ciptakan saudara untuk khawatir. Tuhan tidak ciptakan saudara untuk hidup dalam ketakutan. Engkau diciptakan untuk menjadi sasaran dari kasih-Nya. Engkau diciptakan untuk menjadi sasaran dari kebaikannya. Engkau diciptakan untuk menjadi apa? Sasaran dari anugerahnya. Anak saya bukan untuk menjadi sasaran amarah saya. Anak saya bukan menjadi sasaran untuk emosi saya. Tapi anak saya menjadi sasaran untuk kasih saya. Anak saya menjadi sasaran untuk kebaikan saya. Anak saya menjadi sasaran untuk cinta saya. Apa sih stres itu? Stres menurut ahli mengatakan stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, saat seseorang menghadapi tekanan, atau saat seseorang menghadapi suatu perubahan. Dan yang menarik saudara, stres ini bukan hanya menimpa orang-orang tidak percaya. Stres ini bukan hanya menimpa orang-orang bukan Kristen. Tapi stres ini ternyata juga menimpa orang-orang percaya. Stres ini juga menimpa orang-orang Kristen. Saya mau bilang sama saudara, dalam tahap tertentu stres adalah hal yang wajar. Dalam tahap tertentu stres ada hal yang sangat mungkin terjadi bagi setiap kita. Tapi jangan sampai stres membuat saudara gak bisa tidur. Jangan sampai stres membuat saudara gak bisa menikmati hidup. Jangan sampai stres membuat saudara tidak dapat memenuhi apa yang Tuhan telah siapkan. Saya lihat di internet harga ada apa tuh bola yang bisa dibejak-bejak untuk orang yang kerja di kantor, yang dipercaya menghilangi stres dan harganya cukup mahal. Kalau saudara stres, saudara bisa bejak-bejak tuh yang namanya bola saudara. Dan harga bolanya meningkat ratusan persen hari-hari ini. Hari ini kita akan belajar di luar sana ada begitu banyak buku tentang bagaimana mengatasi stres. Kalau enggak ribuan, ratusan, mungkin jutaan buku yang menulis bagaimana kita menghilangi stres. Tapi saya percaya dari semua buku yang ditulis, buku yang paling terbaik, buku yang pasti manjur, buku yang pasti akan menghilangkan stres, saya percaya adalah Alkitab. Saya percaya Alkitab adalah jawaban atas semua kesetresan, kekhawatiran saudara. Dikatakan ada 7 penyebab orang mengalami stres. Ini saya catat dari buku yang cukup terkenal namanya The End of Stress. Buku yang membaca atau buku yang menulis dengan riset puluhan tahun. Dikatakan ada 7 penyebab generasi sekarang. Hidupnya, saudara dan saya hidup di zaman sekarang. Di tahun 2000-an, di tahun 80-an, di tahun 90-an yang mengalami stres. Sumber 7 atau 7 penyebab orang mengalami stres. Yang pertama saya pelajari adalah worry atau kekhawatiran. Hari-hari ini orang khawatir banyak. Hari-hari ini orang dunia khawatir, saya paham. Tapi kalau anak Tuhan hidup dalam kekhawatiran, saya nggak paham. Penelitian mengatakan 85% yang manusia khawatirkan belum tentu terjadi. 85% yang manusia pikirkan tentang masa depan belum tentu terjadi. Hari-hari ini ada banyak orang khawatir akan makan apa. Berapa lama pandemi ini berlalu? Apa yang akan terjadi di tahun depan? Ada begitu banyak orang khawatir. Udah masih di awal bulan, baru di awal bulan, tapi pikirannya, hatinya sudah di akhir bulan. Baru di awal tahun, tapi pikirannya, hatinya sudah di akhir tahun. Penyebab pertama orang menjadi stres adalah kekhawatiran. Penyebab kedua orang menjadi stres saya pelajari adalah
ketergesahan. Kita hidup di dunia yang bergerak begitu dengan cepat. Dunia ini bergerak amat sangat cepat. Apa yang menjadi tren hari ini belum tentu menjadi tren 2-3 bulan lagi. Sangat cepat. Kita hidup di generasi yang tidak mau besok, mau sekarang. Kita hidup di generasi yang tidak mau nanti, detik ini juga. Kita hidup di generasi yang menyenangi hal-hal yang instan. Kita tidak lagi menghargai proses sebagai suatu hal yang baik. Kita tidak lagi menghargai menanti dengan taat, menanti dengan iman. Kita tidak lagi menghargai di balik dari masa penantian ada sesuatu yang baik. Kita ada di generasi yang pengen serba cepat. Kita ada di generasi yang pengen buru-buru. Kita ada di generasi makanya makanan junk food, fast food, mie instan dan teman-temannya laku dengan cepat. Yang ketiga dikatakan apa penyebab stres? Yang ketiga adalah crowd atau keramaian. Dikatakan orang-orang yang tinggal di kota-kota besar tingkat stresnya lebih tinggi dari orang-orang yang tinggal di pedesaan atau di daerah. Bahkan WHO mengeluarkan penelitian 1 dari 5 orang yang tinggal di kota-kota besar itu stres. Kalau saudara nggak ngaku itulah cirinya. Orang yang stres biasanya nggak tahu dia stres. Orang yang stres dia bilang enggak, gue nggak stres. Padahal pencernaannya terganggu, nafsu makannya terganggu, suka khawatir, suka gigitin kuku, suka gigitin bibir. Padahal malam susah tidur dan sebagainya dan sebagainya. Itu salah satu ciri, tanda dari orang-orang yang mengalami stres. Orang-orang yang tinggal di kota besar, orang-orang yang kerja di kota-kota Jakarta dan tinggal di kota-kota penyangga. Bagi mereka setiap hari adalah hari yang menyetreskan, stressful day. Berangkat pagi dari Bekasi menuju ke Jakarta itu stres buat mereka. Karena ketika mereka berangkat pagi menemui traffic jam, tol dalam kota. Ketika mereka pulang kantor apalagi weekend, awal bulan, tol dalam kota, hujan lebat, mantap. Mantap udah jalan, udah hari Jumat jam 6 malam, awal bulan, hujan lagi, tol Jakarta, apalagi perbaikan jalan selesai. Iblis juga gak mau lewat tuh dalam tol. Orang-orang yang tinggal di dalam keramaian, orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, orang-orang yang cepat tua, stres. So perhatiin orang-orang yang tinggal di pedesaan, tinggal di kampung-kampung, senyum, ketawa-ketawa, lihat orang di Jakarta. Jarang lihat orang senyum. Kenapa? Stres. Yang keempat penyebab orang mengalami stres apa? Banyaknya pilihan. Loh Pak Pendeta bukan banyak pilihan baik belum tentu. Kadang-kadang banyaknya pilihan membuat kita stres. Orang zaman dulu kalau mau beli baju tinggal pilih baju. Orang zaman dulu kalau mau beli sabun cuma satu merek sabun. Orang zaman dulu kalau mau makan di restoran cuma satu restoran, nggak pusing. Tapi orang zaman sekarang mau beli sabun, dia masuk ke dalam yang namanya penjual toko kelontong, toko swalayan. Ada sabun berbagai merek dan masing-masing mereka mengklaim sabun mereka yang terbaik. Bahkan dosa juga bisa dihapus sama sabun mereka. Ingredientsnya, promonya. Tadi saya siang sama teman-teman mau pesan kopi. Klik kopi di Kelapa Gading, salah satu aplikasi online. Ada 5 kopi, masing-masing namanya bagus, masing-masing promo. Harganya murah, pusing. Setengah jam kami berdebat pilih kopi, toko kopi yang mana. Zaman dulu kan cuma satu. Banyaknya pilihan. Saya pernah makan di satu food court sama istri saya. Kami muterin itu food court hampir 7 kali. Dikit lagi roboh tuh food court. Kayak tembok kiriku 13 kali diputerin. Muter. Makan ayam, enak sih ayam. Tapi tengok itu juga enak tuh lapo. Lihat lagi itu juga enak tuh. Hari-hari ini banyak pilihan bikin stres loh. Saya pernah sama teman-teman saya mau makan. Makan apa? Bingung pilih apa. Bingung. Bahkan kalau makan ke restoran Padang kita bingung. Mau apa ya? Bisa bikin stres. Penyebab kelima kenapa orang bisa mengalami stres saudara. Loss of privacy. Kehilangan privasi. Kita hidup di generasi yang semua hidup kita ada di sosial media. Semua. Sampai sabun kesukaan, kaos kaki, sampai kita punya semua. Kadang-kadang orang juga stres di sosial media. Kenapa? Tergesa-gesa pengen taruh konten. Pengen cari foto. Sekarang taruh foto aja zaman sekarang. Taruh foto bukan lagi untuk kesenangan kita. Tapi untuk kesenangan yang nonton. Kita makan di restoran, kalau restoran mahal kita upload. Lagi makan nih.
Pesen babi nih. Ya kan toilet mau pupi nih. Stres. Terlalu banyak yang namanya diumbar. Privacy udah hampir nggak ada. Pergi kemana, jalan kemana, di mana rumahmu, dan sebagainya. Berikutnya penyebab orang kehilangan yang namanya, penyebab orang bisa mengalami stres. Adanya pluralisme atau keberagaman. Keberagaman zaman 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Kalau saudara tinggal di salah satu orang yang dari daerah. Datang ke Jakarta, saudara akan kaget. Karena di daerah saudara berkumpul dengan orang-orang yang budaya yang sama, sudut pandang yang sama, cara memandang yang sama, cara berbicara yang sama. Ketika saudara datang ke kota besar, saudara gabung dengan berbagai macam budaya. Orang Batak, Ambon, Manado, Chinese dan sebagainya. Saya orang Batak, nikah dengan istri saya, keturunan Chinese istri saya, saudara. Mamanya orang Batak, papanya orang Chinese. Menikah minggu-minggu pertama, saya bilang, sayang, makan. Istri saya turun dari kamar, bisa gak sih gak usah bentak-bentak aku. Saya bilang, sayang aku gak bentak. Kok suaranya gede-gede? Sayang aku orang Batak. Dari sononya ketika diciptakan oleh Allah, kerongkongannya 2 kilo, saya bilang sayang. Tapi istri saya gak biasa, keanekaragaman. Keberagaman suku dan budaya. Orang Batak pacaran sama orang Jawa. Stres orang Jawanya. Orang Bataknya juga stres. Orang Jawanya bilang, bang jangan kasar-kasar bang. Orang Bataknya bilang, gak kasar aku dek. Beginilah aku. Bang, abang romantis. Orang Bataknya bilang, adik abang suka sama kau. Ada pertanyaan? Yuk ada jemaat baru jungkir balik nih. Gak ada jemaat aja. Ngomong-ngomong kabar baik minggu depan Gereja Tiberias Indonesia cabang Jakarta sudah kembali buka saudara. Haleluya saudara ya. Saudara Gading Nias, Tiberias Center, Dom Kelapa Gading, Tiberias Cinere, Tiberias Center Park, Tiberias Puri Indah, Tiberias SCBD, Tiberias Roxy. Tadi pimpinan Bapak dan Ibu Gembala Sidang menelpon saya dan berdasarkan apa yang pemerintah DKI Jakarta, Bapak Gubernur Anies Baswedan, PSBB PSBB ketat kok transaksi sih. Saking semangatnya nih ibadah nih. PSBB transisi dari ketat jadi transisi dan kafe udah boleh buka, live musik udah boleh buka dan sebagainya. Jadi minggu depan saudara bisa datang ke Tiberias Gereja Gading Nias. Cabang-cabang yang lain saudara bisa lihat di www.tiberias.org.id. Jadi sampai di mana khotbah saya saudara? Minggu depan kita bisa ketemu, saya kangen sama saudara. Cie, #Sarangheo. Sarang tawon ya. Yang ketujuh, apa penyebab orang mengalami stres? Fear of future. Ketakutan terhadap masa depan. Ada seorang jemaat, saya gak pernah lupa, saya pelayanan di Tiberias Surabaya. Seorang encim-encim bilang, Pak Pendeta harga sekolah sekarang mahal ya. SMP segini, SMA segini, kuliah segini. Aduh saya takut. Anak saya nanti kuliah gak ada uang begini. Saya takut nanti anak saya menikah dapat laki-laki yang tukang mukul. Saya takut nanti dapat laki-laki yang selingkuh dan sebagainya. Terus saya bilang, Bu mana anak ibu? Sebentar Pak Pendeta. Dek sini. Saya kira udah SMA atau kuliah. Dari sekolah minggu. Mama masih kecil. SD paling top SD kelas 3 kelas 4 lah. Sudah takut sama masa depan. Kan pandemi ini membuat kita bingung akan masa depan. Pandemi ini membuat kita gak tahu mau buat apa. Orang gak berani merencanakan. Orang menstop semua yang dilakukan. Kita masuk dalam inti khotbah saya. Saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati saudara. Karena ini berangkat dari apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dan berangkat berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat hari ini. Saya percaya Gereja Tiberias dipakai Tuhan untuk menjawab kebutuhan jemaat. Bagaimana cara saudara dan saya mengubah stres menjadi berkat? Tiberias, saudara siap diberkati? Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita saudara. Yang pertama, bagaimana mengubah stres menjadi berkat. Yang pertama dikatakan pandang Tuhan yang dapat memenuhi kebutuhanmu. Look to God to meet your needs. Memandang Tuhan yang dapat memenuhi kebutuhanmu. Jangan pandang keperluanmu.
Jangan pandang musuhmu. Jangan pandang masalahmu. Jangan pandang ketakutanmu. Tapi pandanglah Tuhan. Karena kenapa? Tuhanlah yang memelihara hidupmu. Tuhanlah yang memegang hidupmu. Alkitab katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kakiku tidak akan goyah. Selama Petrus memandang Yesus, Petrus dimampukan Tuhan berjalan di atas air. Selama Petrus memandang Yesus, badai, topan dan air tidak membuat Petrus tenggelam. Tapi ketika Petrus memandang kepada badai, memandang kepada air. Ketika Petrus lebih merasakan ketakutan daripada kehadiran Allah. Ketika itu juga lah Petrus tenggelam. Ada banyak orang lebih sensitif sama yang namanya hantu daripada Roh Kudus. Ada banyak orang, gue ngerasa nih ada setan di sini. Tapi gak dapat merasakan kuasa Tuhan. Injil, kita bukan Injil, Mazmur 23. Ayatnya yang pertama, kita cepat saja. Mazmur 23 ayatnya yang pertama, Tiberias. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1, ya. Mazmur Daud, Tuhan, gembalaku takkan kekurangan aku. Mazmur Daud ini salah satu Mazmur 23, Psalm 23 adalah salah satu Mazmur yang paling banyak dikutip. Paling banyak dijadikan lagu, dijadikan film, dijadikan puisi. Tapi tahukah saudara behind the scene-nya, di balik dari Mazmur 23 ini. Daud menulis ini bukan dalam istana yang nyaman. Daud menulis ini bukan dalam keadaan yang menyenangkan. Tapi Daud menulis ini di masa-masa dia mengalami proses dari Tuhan. Di masa-masa dia mengalami tekanan dari musuhnya. Di masa-masa di mana dia mengalami pengejaran oleh musuh-musuhnya. Saya selalu bilang sama saudara, iman kita nggak bertemu dalam keadaan baik. Seringkali iman kita bertemu dalam masa sukar. Seringkali kita tahu siapa Tuhan itu dari masa-masa sulit. Seringkali kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita ketika kita dalam keadaan masa-masa yang sukar. Makanya jangan pernah anti sama masalah. Bagi dunia masalah menjadi hal yang menakutkan. Tapi bagi kita dipandang dari sudut pandang iman kekristenan. Masalah justru memurnikan saudara. Masalah justru membuat saudara melihat bahwa Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau. Saya percaya pandemi ini melahirkan orang-orang yang bertobat. Saya berdoa pandemi ini membuat saudara makin sadar Tuhanku hidup. Yesusku hidup, Rajaku hidup. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Daud berkata, dia mengalamatkan dirinya, dia raja. Dia menggambarkan dirinya sebagai domba. Dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang tidak berdaya. Dia berkata, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku dombanya. Aku dombanya. Aku tidak akan kekurangan. Kita semua tahu domba adalah binatang yang paling tidak independen di dunia. Domba tidak punya cakar untuk melindungi dirinya. Domba tidak punya taring yang tajam untuk membela dia. Allah menyebut saudara, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Artinya apa? Bagaimana domba bisa survive ketika teman-temannya serigala? Bagaimana domba dapat bertahan ketika musuhnya serigala? Enggak lain, enggak bukan. Tuhan enggak bilang kamu adalah dinosaurus, macan tutul, enggak. Tapi Tuhan bilang kamu adalah domba. Daud mengatakan, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Daud dengan bangga berkata, aku tidak akan kekurangan. Saya seorang ayah. Tahukah saudara? Saya menabung, saya bekerja dengan giat. Saya melayani dengan takut akan Tuhan. Saya jaga hidup saya. Karena saya nggak mau anak saya bertumbuh punya bapak yang memalukan dia. Saya pengen dia bertumbuh besar dengan pemahaman bangga. Papa saya pendeta Tiberias. Papa saya pendeta yang dipakai Tuhan. Oh, papa saya orang baik. Saya pengen anak saya Genesaret, dia tahu bahwa papanya melakukan apa yang papanya bisa untuk memberi penghidupan yang layak bagi dia. Saya yang terbatas memiliki pemikiran seperti itu untuk anak saya. Apalagi Bapamu di surga. Lebih lagi dia yang tidak terbatas akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan. Lagu yang saya suka hari-hari ini, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Hari-hari ini pahami satu firman yang menarik, Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ini lagu, salah satu lagu yang mama saya tahu. Tiap kali dia lagi ngerjakan apapun, di samping kemurahanmu lebih dari hidup, ini salah satu lagu yang dia suka. Karena lagu ini erat kaitannya dengan apa yang kami alami dalam kehidupan kami. Apa yang kami lewati di masa-masa kami melewati masa proses dari Tuhan. Masa oil press dari Tuhan. Saya selalu bilang sama saudara, proses itu baik buat kita. Saya selalu bilang sama saudara, masalah itu baik buat kita. Saya selalu bilang sama saudara, goncangan itu baik buat kita. Jangan takut masalah, jangan takut guncangan. Kalau engkau melekat kepada pokok anggur yang benar, kepada Yesus, guncangan cuma akan memunculkan engkau lebih tinggi dari sebelumnya. Makanya selalu saya mau bilang sama saudara, jangan pernah menaruh kepercayaanmu atau imanmu atau pengharapanmu kepada sesuatu yang dapat diambil daripadamu. Dengar baik, renungkan perkataan saya ini. Jangan pernah menaruh iman, pengharapan, kepercayaanmu kepada sesuatu yang dapat diambil daripadamu. Apa itu? Jangan menaruh imanmu sama uangmu, karena uangmu dapat diambil daripadamu. Jangan menaruh pengharapanmu kepada koneksimu, karena akan datang koneksimu memikirkan dirinya sendiri. Jangan menaruh pengharapanmu kepada apa temanmu, karena akan datang temanmu menyelamatkan dirinya sendiri. Jangan menaruh pengharapanmu kepada sesuatu yang dapat diambil daripadamu. Tapi taruhlah pengharapanmu kepada sesuatu yang tidak dapat diambil daripadamu. Apa? Tuhanmu, Yesusmu. Iblis gak akan pernah bisa ngambil Yesus dari saudara. Sakit penyakit gak akan bisa mengambil Tuhanmu, yaitu Yesus. Kalau engkau menaruh pengharapanmu sama Yesus, saya jamin masa-masa ini hanya akan membentuk engkau menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh. Sehingga engkau siap untuk dipromosikan dan diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya siap diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya siap dipromosikan. Yang kedua, kita cepat saja saudara. Bagaimana saudara dan saya mengubah stres menjadi berkat. Yang pertama adalah saudara dan saya, yang pertama adalah memandang Tuhan. Memandang Tuhan. Cara kita, kepada siapa kita memandang akan menentukan apa yang kita lihat. Kalau engkau memandang ketakutanmu, ketakutan yang kau terima. Tapi kalau engkau memandang salib Kristus, engkau memandang tubuh dan darahnya, engkau memandang pengorbanannya di kayu salib, engkau akan melihat betapa dia mengasihimu. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dulu, Tiberias. Yang kedua, bagaimana untuk saudara dan saya mengubah stres menjadi berkat. Yang kedua adalah rest in obedience to God. Tinggal tenang dalam ketaatan kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar tinggal tenang, tapi di dalam ketaatan kepada Tuhan. Saya bilang tadi salah satu penyumbang stres adalah apa? Ketergesahan. Pengen cepat-cepat, pengen buru-buru. Anak-anak muda pengen cari pasangan hidup cepat-cepat. Pokoknya laki-laki yang penting dia ya orang Kristen deh. Gak peduli amat cinta Tuhan apa bukan. Peduli amat orang yang sungguh-sungguh jaga hidup apa enggak. Kemarin saya punya teman salah satu MC di Tiberias. Dia melayani di salah satu pemberkatan. Saya lihat di sosial medianya. Dia bilang itu pasangannya, udah cepet-cepet deh lagunya dikit aja. Udah cepet-cepet deh. Karena bikin ada resepsi. Bagi mereka resepsi yang paling penting. Pemberkatan gak penting. Saya selalu bilang sama saudara yang mau menikah hari-hari ini, Tuhan gak akan pernah, orang gak akan pernah ingat berapa harga yang kau habiskan untuk membangun resepsimu. Engkau boleh resepsi 7 hari 7 malam.
sampai sakit kuning kau. Engkau boleh resepsi di puncak gunung Kilimanjaro. Gitu. Engkau boleh resepsi bertatakan berlian, orang gak akan ingat. Orang paling ingat berapa sih? 2-3 bulan. Orang gak akan ingat foto priwet saudara yang begini-gini, begini, gitu-begitu. Orang gak ingat, orang akan ingat bagaimana cara engkau menjalani rumah tanggamu yang akan mereka ingat. Orang gak akan ingat lu nikah di mana. Orang gak akan ingat engkau nikah di hotel berbintang, bintang 7 kalau perlu puyer. Orang akan ingat gimana? Gimana mereka setelah menikah? Gimana kehidupannya setelah menikah? Gimana mereka? Apakah suaminya turun apa naik? Apakah istrinya turun apa naik? Dan sebagainya dan sebagainya. Rest. Dalam Mazmur Daud ayat yang kedua dikatakan demikian. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayatnya yang ketiga. Tolong ditampilkan ke air yang tenang. Ayatnya yang ketiga sama-sama kita baca. Ia oleh karena namanya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun dalam lembah. Di sini MC-nya pada pecah suara, saudara. Suara 1, suara 2, suara 3. Saya siapa? Suara Tuhan aja lah. Ia membaringkan aku. Alkitab katakan Allah menciptakan langit dan bumi 7 hari. Di hari yang ke-7 Allah berhenti dari pekerjaannya. Gambaran apa? Allah mengajar saudara untuk apa? Beristirahat. Banyaknya pekerjaan tidak menentukan banyaknya berkat. Ada banyak orang melewatkan hari Minggu gak ke gereja dengan alasan demi dapurnya ngebul. Alkitab katakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Alkitab yang mengatakan ketika orang benar tidur, Allah memberkati orang benar itu. Tahukah saudara pemerintah revolusi Perancis pernah menghapus hari Minggu, cek di Google. Pemerintah revolusi Perancis pernah menghapus hari Minggu sebagai hari libur. Dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan per kapita pada masa itu. Beberapa bulan kemudian pemerintah revolusi Perancis mencabut hari libur itu. Kenapa? Mencabut hari kerja itu di hari Minggu. Karena mereka menemui tingkat kesehatan mental warganya menurun tajam. Kita butuh istirahat, kita bukan robot. Kita butuh ambil waktu dari kesibukan dunia, mundur sejenak, mendekat sama Tuhan. That's why saya bilang sama saudara, never skip Sunday service. Jangan pernah melewatkan ibadah Minggu. Senin sampai Sabtu, Tuhan kasih kesempatan kau kerja. Kerjalah yang benar, kerjalah yang giat. Hari Minggu waktunya Tuhan. Hari Minggu buat Tuhan. Engkau yang punya pekerjaan, sehebat apapun kau di luar, hari Minggu jangan pernah tukar demi job, demi proyek, demi apapun juga. Berani bayar harga sama Tuhan. Berani radikal ikut Tuhan. Tuhan gak pernah biar kau miskin. Saya dari dulu, saya terhormat sama istri saya. Saudara boleh tanya sama dia. Tiap minggu ada job, ada tawaran yang hasilnya cukup menyenangkan buat dia. Cukup besar, cuma 2-3 jam. Dia bilang enggak. Aku udah janji sama Tuhan, apa yang aku terima datang dari Tuhan. Itu tahu diri namanya. Never skip your Sunday service. Jangan pernah lewatin hari Minggu demi apapun. Pak Pendeta, libur panjang hari kejepit, harinya yang kejepit, bukan imanmu yang kejepit. Pak Pendeta mau makan bakmi, gereja dulu baru makan bakmi. Pak Pendeta mau jalan-jalan, gereja dulu baru jalan-jalan. Ada jemaat diem semua di sini nih. Di sini aja yang pelayanan diem. Saya tahu kena mereka pasti. Iya. Saya mau bilang sama saudara, jangan pernah tuker hari Minggumu ke gereja demi buka toko gitu, jangan. Itu bodoh namanya, bodoh. Ada orang apa-apa buka toko, Natal buka toko, Paskah buka toko, Jumat Agung buka toko, nanti di neraka juga buka toko dia. Apa-apa buka toko, uang gak dibawa.
kita butuh uang. Tapi maaf ya, never skip your Sunday. Saya nggak pernah melewatkan sampai hari ini, Tuhan saksi pelayanan di tahun 2000. Cukup lama saya pelayanan, hampir 20 tahun. Tapi hampir satu tangan gak cukup. Satu tangan kurang bahkan. Saya izin hari Minggu, Tuhan saksinya. Di mimbar ini. Saya gak pernah izin lebih dari 5 kali dalam pelayanan saya. Semenjak jadi choir, saya pelayanan. Semenjak saya jadi SPB, Sales Promotion Boy, di Jakarta Fair, hari Minggu dibayar double. Saya bilang, sorry bos, gue choir. Choir dibayar berapa? Gak bayar. Tapi saya tahu, jangan sampai yang sementara nuker yang kekal. Tuhan mau saudara istirahat. Makanya hari Minggu jangan jadi alasan. Aduh tapi kan mau jalan-jalan, gereja dulu. Karena ketika engkau gereja, kita cepat saja. Ketika engkau datang ke rumah Tuhan. Dikatakan demikian, yang pertama, you rest your body. Badanmu secara fisik perlu istirahat. Bagi kami pendeta, hari istirahat itu hari Senin. Itu hari sabatikal kita Senin. Karena hari Minggu kami kerja. Tapi Senin saya dedikasikan waktu saya kalau nggak ada yang super penting dan prioritas buat keluarga. Saya pernah hari Senin karena pulang pelayanan biasa jam 1 atau jam 12 sampai di rumah. Karena makan dan sebagainya. Bangun jam 10. HP saya nyalain kurang lebih jam 12. Nyalain HP ada jemaat. Pak Pendeta kemana saja? Saya cari-cari Pak Pendeta. Saya lagi butuh Pak Pendeta. Saya bilang maaf Bu, saya lagi istirahat. Pak Pendeta, setan aja gak pernah istirahat. Saya bilang sama ibu itu sambil ketawa. Saya bilang Bu, kalau saya gak istirahat saya jadi setan Bu. Saya bilang. HP aja. Kalau gak dimatiin sesaat ngeheng. Kau kan bukan robot. Kalau kau nggak tidur 2 jam, kau nggak tidur 2 hari. Coba aja ngomong, 1, 2, Orang yang kurang istirahat baper, sensi. Saya menonton TV kabel di rumah, saya pencet-pencet ngeheng. Saya cawor coba nggak bisa, saya telepon customer service. Pak, ini kalau punya TV kabel saya ngeheng sih. Dibilang Pak coba pencet begini, pencet, masih ngeheng. Begini coba pencet, kok masih ngeheng sih Pak, kenapa sih Pak? Terus dibilang gini, Pak coba Pak cabut kabelnya. Loh kenapa? Cabut kabelnya, biarin 10 menit. Nanti colok lagi. Saya cabut kabelnya, saya colok lagi. Mukjizat terjadi. Muncul. Engkau bukan robot. Allah menciptakan hari ke-6, hari ke-7 ya beristirahat. Allah aja memberi contoh beristirahat. Makanya hari Minggu pakai buat gereja. Datang sama Tuhan ketika engkau rest your body. Di gereja engkau refocus your spirit. Rohmu difokuskan, rohmu ditajamkan. Dengan apa? Worship God, menyembah Allah, memuji Allah, mendengarkan lagu-lagu pujian, mendengarkan lagu-lagu penyembahan, terima tubuh dan darah Yesus. Rohmu itu yang kau perlu kasih makan. Bukan hanya tubuhmu. Dengan menyembah Tuhan. Refocus your spirit. Makanya ketika lagi di gereja, kita nyembah Tuhan, kita jadi kuat. Kita jadi gak main-main. Kita jadi fokus lagi, kita jadi tahu apa yang Tuhan maukan dalam hidup kita. Recharge your emotion yang terakhir. Merecharge emosi saudara. Engkau udah mulai sepaneng, ketika engkau datang ke rumah Tuhan tuh. Mulai dipulihkan lagi. Makanya habis dari gereja, jalan-jalan, makan-makan gitu. Ya kan kemarin pandemi, lockdown, 1 bulan di rumah, butek juga lo otak lo. Ya kan, naik mobil, muter, makan, belum tentu, muter. Kalau ada duit, jalan. Kalau nggak ada udah ke puncak aja, kebun teh. Ngapain? Gelar tikar. Makannya makan apa? Daun teh. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana saudara dan saya mengubah stres menjadi berkat. Saudara, bagi saudara jemaat Tuhan daerah Bekasi, mohon doakan saudara dan saya, kami sedang melakukan pengumpulan kartu tanda penduduk daerah Bekasi Timur, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Mustika Jaya, ya bukan Mustika Ratu saudara ya, Mustika Jaya. Saudara, puji Tuhan tadi dengar dari teman-teman sudah sampai di angka 400 KTP kalau saya nggak salah saudara. Dan hari ini terakhir kita sama-sama berdoa agar Tuhan
mengizinkan kita agar tahun ini izinnya keluar dan tahun depan akan ada gereja yang indah di daerah Bekasi. Kasih tepuk tangan dulu dimanapun kau berada saudara. Dan kita doa ini bukan izin yang terakhir. Tapi ini izin pertama, kita doa agar terus-terus Tuhan karuniakan ada izin-izin resmi bagi gereja Tiberias Indonesia. Yang terakhir, bagaimana saudara dan saya mengubah stres menjadi berkat. Living on anointing life. Hidup dalam pengurapan. Mazmur 23. Ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Sama-sama kita baca. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal, akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur Daud menulis di ayatnya yang kelima dikatakan, kau menyediakan hidangan. Bahasa Inggrisnya, you prepare a table for me in the presence of my enemy. Dikatakan bahwa engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Apa hubungannya mengubah stres menjadi berkat? Apa hubungannya dengan pengurapan? Alkitab katakan ketika Nabi Samuel mengurapi Daud. Alkitab katakan semenjak hari itu Roh Allah berkuasa atas Daud. Arti dari kata pengurapan bahwa Yesus diam dalam saudara. Arti dari kata pengurapan bahwa Allah berkenan sama saudara. Ketika Allah berkenan sama saudara, Alkitab katakan bahkan musuhmu sekalipun diubah menjadi mengasihi engkau. Alkitab katakan efek dari pengurapan, efek dari hidup dalam pengurapan. Alkitab katakan kebajikan, kemurahan belaka mengikuti hidupku seumur hidupku. Hari-hari ini kuasa Tuhan sedang dikembalikan lebih keras lagi. Butuh waktu sukar untuk kita kembali percaya bahwa mukjizat yang masih terjadi. 1-2 hari belakangan ini ada beberapa orang WA saya, HP saya cukup penuh. Karena mereka potong khotbah saya 5 bulan yang lalu. Disandingin dengan khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Pariaji. Disandingin. Saya tema khotbah saya waktu itu spiritual quarantine. Atau karantina rohani. Poin yang terakhir saya bilang, di akhir zaman ini Tuhan udah kasih kita jawabannya. Tuhan udah kasih vaksinnya. Apa? Tubuh dan darah Yesus. Saya bilang yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Tapi ada beberapa orang yang saya nggak menghakimi, saya nggak mau melemparkan perkataan yang buruk sama orang itu. Saya berdoa agar orang itu mengalami kuasa minyak dan anggur. Ada orang bilang apa tuh minyak anggur? Dipaksain. Saya mau bilang sama saudara, yang bikin saya sedih itu bukan orang yang potong-potong khotbah saya 45 menit jadi 1 menit, potong Bapak Gembala Sidang khotbah 50 menit jadi 1 menit, bukan itu. Tapi yang bikin saya sedih bahwa hari-hari ini orang sedang berusaha membuat narasi bahwa minyak dan anggur gak berkuasa. Padahal itu maunya iblis. Iblis mau saudara dan saya percaya bahwa gak ada kuasa di akhir zaman ini. Tiberias berdiri 30 tahun. Saudara lihat tiap minggu kesaksian di depan buletin Tiberias. Ada 2 orang kesaksian betapa kuasa minyak dan anggur. Melalui perjamuan kudus, melalui minyak urapan. Yang mati dibangkitkan. Bayi yang kepala hidrosipalus divonis dokter akan cacat lahir dengan normal. Yang tidak ada pembuluh darah lahir dengan punya pembuluh darah. Yang utang jutaan dolar dilunaskan utangnya. Orang yang mengalami kanker, sakit penyakit tumor sudah gak terhitung. Melalui kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Sembuh. Orang yang kerasukan setan kasih minyak, teriak panas dan sebagainya. Kenapa minyak anggur tidak dirusakkan? Karena anggur gambaran pengorbanan Yesus di kayu salib. Mengapa minyak tidak dirusakkan? Karena minyak gambaran pengurapan. Alkitab katakan jangan mengusik orang yang kuurapi. Saya gak mau saudara dibodohi sama orang-orang di luar sana. Saya gak mau saudara apa yang Tuhan sudah beri kepadamu melalui pelayanan Gembala Sidang Bapak dan Ibu Pariaji. Kuasa minyak dan anggur saya gak mau saudara gak merasakan kuasa itu. Kakak saya, Ibu Sondang Mutiara Irawati, divonis dokter kandungannya ada tumor.
Divonis dokter kandungannya harus diangkat. Divonis dokter Singapura dan di Jakarta harus diangkat kandungannya dalam tempo 2 minggu. Berat badannya turun 20 kilo. Semua dokter bilang operasi. Saya pergi ke Balai Sarbini, terima darah Yesus dari gembala, terima minyak urapan. Saya kasih perjamuan khusus minyak urapan. Profesornya bilang harus operasi. Ketika dicek tumornya. Saya kalau dusta Tuhan hukum saya di mimbar yang kudus ini. Dicek kandungan kakak saya. Dicek kandungannya yang ada tumor. Yang tadi malam masih ada. Dicek tumor dalam kandungan kakak saya. Ibu Sondang Mutiara Irawati. Tumornya tidak ada lagi. Sampai seluruh keluarga besar saya. Pomparan, Opungni, Tumanggu, Simanjuntak, Sejabodetabek. Hari itu percaya. Sekarang tiap hari mereka bilang, Bontot, kasih tahu dong kapan jadwal Papa Riaji. Bontot, bagi perjamuan dong, bagi minyak urapan dong. Saya bilang ambil aja roti, ambil aja biskuit. Nanti saya doain, gak mau, maunya yang dari Tiberias. Saya gak pengen saudara dibohongin sama dunia. Narasi-narasi yang dunia bangun membuat engkau gak percaya. Percayalah, engkau dan aku jemaat Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia. Janjinya digenapi, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan pernah dirusakkan. Tutup Alkitabmu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Kau tunjukkan kasih setiamu kepadaku. Kau menyediakan yang kami perlukan. Sama-sama Tiberias. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan kanku. Sambil angkat tanganmu katakan, kau setia, kau mulia, Bapa kau Mari sama-sama bangkitkan imanmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau Mari biar jemaat Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu, katakan kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau angkat tanganmu dengan bangga. Kau setia, Kau setia. Bapa, Kau setia. Sejenak datang sama Tuhan, biar musik mengalun dengan lembut. Tetap tinggal di dalam kuasa minyak dan anggur. Tetap percaya Yesus telah mati bagimu dan bagiku di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kuasa yang sama masih bekerja sampai hari ini. Kuasa yang sama masih tersedia bagimu siang hari ini. Apapun yang sedang kau hadapi, arahkan tanganmu kepada TV. Percaya, dengan iman katakan, Yesusku telah mati bagiku di kayu salib. Darahnya tercurah bagiku, tubuhnya tertombak bagiku. Yesus telah menyediakan kuasa di air zaman, sakramen tubuh dan darah Yesus. Pengurapan dengan minyak kudusnya. Engkau dan aku bilangan orang-orang yang ditetapkan. Bukan untuk binasa, tapi ditetapkan untuk hidup dalam anugerah kebaikan pertolongan Tuhan. Jangan lagi engkau takut, jangan lagi kau khawatir. Yesus tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau orang lain ditolong, engkau juga pasti ditolong. Kalau dulu engkau dibela, hari ini dia pasti bela. Kita akan menerima sakramen yang indah di air zaman tubuh dan darah Yesus. Hamba berdoa, mereka yang sakit akan mengalami kesembuhan. Mereka yang terikat akan mengalami kelepasan. Mereka menghadapi masalah, apapun masalah mereka. Yesus, kami lebih besar dari apapun yang kami hadapi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkati, sucikan, kuduskan, tahirkan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Makin banyak lagi gereja-gereja-Mu yang berdiri, menjangkau banyak jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Tiberias Indonesia. Ada 3 nomor rekening yang disediakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Yang pertama melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123017771 atau Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 1260004328331 khusus bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih yang ingin memberikan persembahan dalam mata uang dolar Amerika melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123018327. Harap mentransfer hanya ke nomor rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Kita siapkan hati kita di siang hari ini, saudaraku, untuk terima tubuh dan darah Yesus dimanapun saudara berada. Percayalah, dengan kuasa tubuh dan darah Yesus mujizat mampu terjadi. Dan kita percaya di balik kuasa minyak dan anggur kita tidak akan pernah dirusakkan. Siapkan hati kita, saudaraku. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Tercurah bagi kami, menyucikan
sempurnakan hidup kami. Haleluya, saudara, jangan lupa sesuai dengan arahan dari pemerintah Republik atau pemerintah daerah DKI Jakarta, Bapak Gubernur Bapak Anies Baswedan, bahwa mulai minggu depan Gereja Tiberias Indonesia cabang Tiberias Gading Nias, cabang Tiberias Dom Kelapa Gading, Tiberias Center Kelapa Gading, Tiberias Puri Indah, Tiberias SCBD, Tiberias Cinere, Tiberias Roxy dan Center Park, saudara, untuk minggu depan akan bisa kembali beribadah offline atau tatap muka, saudara. Untuk cabang-cabang yang lain saudara bisa melihat di informasi lengkap di www.tiberias.org.id. Tetap mematuhi protokol kesehatan atau keselamatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, saudara. Kita sama-sama jumpa minggu depan dan kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima sakramen di akhir zaman. Tubuh dan darah Yesus, kami percaya tubuhmu adalah benar-benar makanan, darahmu adalah benar-benar minuman, menyucikan, menyempurnakan setiap kami. Sama-sama dengan imam percaya, jemaat Tuhan Gereja Tiberias Indonesia, dimanapun kau berada, sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan aku bersama keluarga keselamatan, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar mulai hari ini bersama dengan keluarga kami menolak terkapar di meja operasi. Kami tolak pisau operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kemana kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka, tidak bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan imam percaya, jemaat Tuhan Gereja Tiberias Indonesia, sama-sama angkat anggur, sama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Doa-doaku penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Yang ku pegang, yang ku kerjakan, diberkati berhasil. Kami menolak fitnah atas keluargaku, gerejaku, hidup dan pelayananku, atas gembalaku. Kami patahkan kuasanya. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termeterai jadi warga surga. Tercatat dalam satu kitab kehidupan, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut telapak kaki, sempurna sehat oleh darah Yesus. Jantungku, ginjalku, leverku, paru-paruku, seluruh organ tubuhku sempurna sehat. Aku menolak kanker, tumor, leukemia, HIV AIDS. Kami tolak virus corona, kami tolak COVID-19. Tidak berkuasa atas tubuh orang percaya, tidak punya bagian atas tubuh orang benar. Hari ini aku sembuh, aku sehat. Silakan masing-masing saudara berdoa. Kami serahkan berkati Bapak Adrian bersama dengan Ibu Abigail, Bapak Handoko, Ibu Claudia, Bapak Yulianto bersama dengan istri dan anak-anaknya. Usaha pekerjaannya diberkati berhasil. Bapak Bandung Pardede dan keluarga, Ibu Emma sayangi, kasihi. Berkati Bapak Dama, Tuhan Yesus berkati. Bapak Yosef dengan istri, Bapak David, Ibu Ratna, Bapak Domingus bersama juga dengan Ibu Pingkan. Bahkan menyerahkan berkati Ibu Rahayu agar dipulihkan kesehatannya. Bapak Maidin Sipa
payung juga diberkati Tuhan. Bahkan teman-teman yang melayani bersama dengan hamba, Bapak Pendeta Muda, kami menyerahkan Semi diberkati Tuhan. Berkati siapapun yang melayani, Saudara Yoris diberkati, Renaldi dengan rekan-rekan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan imam percaya Tiberias sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kepada gembala sidang kami, Pendeta Pariaji, bahwa kuasa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus tidur pun aku diberkati, aku dicukupi, tidak kekurangan, tidak bangkrut. Yang kedua, aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus aku mulia, suatu hari diundang pesta di surga, terbang ke awan-awan seperjamuan dengan Tuhan di surga. Yang ketiga, aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus lebih dari roti mana, aku naik bukan turun, jadi kepala tidak pernah menjadi ekor. Aku berseru tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Aku berdoa pekerjaanku, usahaku, toko daganganku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan, berhasil, diberkati Tuhan 100 kali ganda. Aku berdoa Tuhan Yesus tolong rencana pengajuan izin gereja Bekasi, rencana pembangunan gereja Bekasi, Tuhan sertai, berhasil, tidak gagal, tidak ada penghalang. Kami tolak segala yang jahat, orang-orang yang jahat kami patahkan kuasanya. Kami berdoa siapapun yang memiliki wewenang mengizinkan, mengasihi tahun ini, izinnya keluar, segera dibangun dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, penderitaan, segala yang jahat sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara yang bawa minyak urapan, angkat minyak urapanmu tinggi-tinggi. Dengan iman percaya Gereja Tiberias Indonesia sama-sama ikuti doa saya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang suci, yang kudus dari gereja martir, gembala martir. Muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, mematahkan kutuk, bahkan mengurapi kami lebih daripada sekutu kami. Setiap pot, setiap botol, setiap tetesnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, penuh kuasa, penuh urapan, penuh mukjizat. Kuasa Allah ada dalam setiap tetes botol minyak urapan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa berkati bangsa negara kami Indonesia, ada damai, ada sejahtera. Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Presiden Ma'ruf Amin, segenap jajaran menteri, para petinggi TNI dan Polri, semuanya diberkati Tuhan. Keputusan yang diambil mendatangkan damai sejahtera. Setiap keputusan yang diambil Tuhan Yesus turut serta. Kami menyerahkan, berkati siapapun kami yang melayani. Tuhan berkati saudara Yoris Deven sama juga dengan istri dan anak-anaknya diberkati. Saudara Pendeta Semi Riki diberkati bersama dengan istrinya Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan berkati saudara Renaldi dengan tim, diberkati Tuhan. Tim event JP dengan rekan-rekan diberkati. Tim media, saudara Edison, saudara Boas, saudara Ruben, saudara Musa, semuanya diberkati Tuhan. Kami serahkan berkati pemimpin kami, Bapak Pendeta Aristo Pariaji bersama dengan Bapak Argo Pariaji. Tanganmu yang kuat mengasihi, menyayangi, memelihara dari segala yang jahat. Bahkan kami juga berdoa berkati gembala kami terkasih. Kami angkat tangan bersama dengan jemaatmu yang ada dimanapun berada. Kami berdoa mengucap berkat, panjang umur, sempurna sehat, tidak sakit, tidak lemah. Bahkan kekuatan yang ekstra dari Allah tercurah. Sebentar akan melayani bersama dengan Pendeta Aristo di sesi berikutnya. Kuat kuasa Allah menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Berkati perjalanan hamba ke Tiberias Teras Kota, Tiberias Alam Sutra. Tuhan Yesus sertai, tidak macet, tidak celaka. Bawa damai sejahtera, bawa sukacita, bawa berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami doa,
Tuhan Yesus, kami butuh anugerah-Mu, kami perlu pertolongan-Mu. Berkati proses pengajuan izin Bekasi, Gereja Tiberias Bekasi, proses pembangunan Gereja Tiberias Bekasi. Kalau sepanjang minggu ini kami akan banyak bertemu dengan orang-orang Tuhan Yesus, tolong buka jalan, ada banyak kemudahan, ada banyak kemurahan, ada banyak anugerah. Orang-orang yang baik Tuhan kirim, orang-orang yang jujur Tuhan kirim. Segala penghalang, pengganggu, roh antikris kami patahkan, roh nabi palsu kami patahkan. Kuasa darah Yesus memberi kami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dengan iman percaya. Gereja Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia, setiap kata kalimat berkat ini aminkan agar menjadi bagian dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Kiranya tangan-Mu sendiri Tuhan yang turun tangan memberkati umat-Mu pada siang sore hari ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Diangkatnya Engkau naik dan bukan turun, dijadikannya Engkau kepala dan bukan ekor. Selama Engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tangan-Mu kerjakan diberkati berhasil. Akhirnya terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang sore hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Setiap saudara dan saya generasi minyak dan anggur yang percaya, sama-sama kita katakan